Selamat siang Bapak Ibu semuanya, Shalom. Apakah tadi sudah sempat salaman satu sama lain? Boleh kasih salam dulu, mungkin tadi datangnya tidak bareng jadi belum sempat memberi salam kanan kiri depan belakang. Mungkin ucapan selamat Natal dan tahun baru. Mungkin Natal juga tidak datang dan tahun baru tidak ketemu. Tetapi di pertemuan minggu pertama tahun 2020 ini Tuhan pertemukan kita dalam suasana sukacita. Tentu kita juga turut berduka dengan saudara-saudara kita yang saat ini mengalami bencana banjir. Saya kemarin terakhir baca di media sosial ada kurang lebih 60 orang lebih yang sudah meninggal dunia karena bencana banjir. Saya juga belum tahu apa yang kita bisa kerjakan, tetapi tentu selain doa saya berharap kita juga melakukan satu kegerakan. Terserah nanti namanya Bapak Ibu mungkin mau mengumpulkan dana, kemudian baju-baju layak pakai, nanti akan saya salurkan ke BPD, di GBI, karena teman-teman saya juga memberikan informasi di grup hamba Tuhan wilayah Banten, banyak juga yang kebanjiran gerejanya, dan mereka habis ludes, tidak ada yang bisa diselamatkan. Barang-barang mereka, pakaian mereka, termasuk barang-barang berharga mereka. Jadi kita tidak hanya sekedar mendoakan, turut prihatin, tetapi yuk kita belajar mengambil bagian. Berapapun jumlah nilai yang nanti kita bisa kumpulkan, kita akan salurkan. Jauh lebih bagus kita bertindak dari hanya sekedar mungkin turut simpati. Karena kalau kita bisa bertindak tapi kita hanya sekedar turut simpati, sebenarnya kita sudah menyalahi aturan firman Tuhan. Masalah nanti disalurkan kemana, nanti saya akan mencoba untuk bisa menghubungi teman-teman baik di Banten atau di Jakarta yang kita bisa salurkan. Kalau bentuknya dana nanti dikumpulkan dalam satu tempat, termasuk nanti kalau bentuknya barang-barang atau susu atau yang lain-lain kita bisa kumpulkan. Mungkin dalam minggu-minggu ini nanti saya minta tolong Mbak Ani dan Pak Joko bisa mengkoordinir supaya kita bisa salurkan ke orang-orang yang tepat. Bapak Ibu saudaraku sekalian, di topik kali ini di minggu pertama pada bulan Januari tahun 2020 ini, di ibadah gabungan ini kita mengambil tema sukses sejati atau kesuksesan yang sejati. Ini perlu sekali kita mengerti, topik ini penting kita mengerti supaya nanti waktu kita membangun resolusi, membuat target-target itu sesuai, selaras dengan firman Tuhan. Tentu kalau dunia ini mengenal resolusi, target-target, visi, misi dan sebagainya, kita juga mengenal itu. Tapi yang sudah diselaraskan, disesuaikan dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Jangan sampai kita udah kenal Tuhan, kita sudah mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi nilai-nilai kita sama saja. Kita tidak jauh berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah, berbicara mengenai sukses yang sejati, maka yang pertama-tama yang harus kita pahami terlebih dahulu mengenai konsep sukses dan gagal. Apa yang kita pahami selama ini tentang sukses dan gagal? Karena sekalipun kita sudah kenal Tuhan bertahun-tahun, kita sudah jadi orang Kristen, kita sudah melayani Tuhan, konsep sukses dan konsep gagal ini masih seputar apa yang dunia ini ajarkan kepada kita. Apa yang dunia ini ajarkan tidak sepenuhnya berbeda, tetapi kadang-kadang ada beberapa titik tolak yang gak ketemu sama sekali seperti air dan minyak. Itu sebabnya kita perlu memahami dari sudut pandang Alkitab apa yang Kristus ajarkan, apa yang Kristus tawarkan tentang kesuksesan dan apa yang dunia ini tawarkan atau ajarkan. Kita harus menempatkan diri pada tempat yang sebenarnya. Jadi kalau kita salah, maka fungsi menjadi garam dan terang dunia nanti tidak berfungsi dengan maksimal atau tidak berjalan dengan baik. Kenapa? Karena dunia ini yang sudah begitu rusak, dunia ini yang begitu bengkok, penuh dengan kejahatan, ini memerlukan satu kekuatan yang begitu luar biasa yang tidak sama dengan dunia, dan itu hanya bisa dikerjakan oleh gereja. Jadi kalau gereja sama dengan dunia, maka gereja tidak punya dampak, tidak punya pengaruh untuk mengubah sejarah dunia. Kenapa? Sama kok, apa bedanya? Orang yang dibicarakan di gereja sama yang dibicarakan di dunia sama. Cita-citanya sama, harapan-harapannya sama. Jadi kalau bicara mengenai sukses menurut ukuran dunia biasanya berhubungan dengan uang yang banyak, itu yang pertama. Dunia ini bicara mengenai sukses berarti bicara banyak uang.
Berarti dia yang tadi disebut kere, tidak punya duit, tidak punya apa-apa, kini sekarang disebut orang yang banyak harta, terpandang, punya simpanan di bank, propertinya juga banyak, punya rumah, punya mobil mewah, punya kendaraan yang mewah dan sebagainya. Tadinya dihindari masyarakat, sekarang justru dicari. Tadinya dianggap seperti virus, dihindari, sekarang dikejar-kejar. Kenapa? Karena sudah banyak duit. Kan prinsip orang dunia begitu ya, kalau banyak duit pasti dikejar-kejar. Tapi kalau kere dihindari. Nah kita nggak boleh begitu Bapak Ibu. Dan itu merembes di gereja Tuhan juga. Orang kalau di gereja dia banyak duit, di gereja dia mobilnya bagus, dia mungkin penampilannya perlente. Mungkin dari sisi usher yang menyambut sampai pendeta yang follow up, tim yang follow up juga beda ya. Tapi coba kalau dia nggak punya apa-apa, apakah pandangan sikap kita sama? Atau jangan-jangan kita ini sama dengan orang yang di luar sana? Beberapa gereja sudah menyiapkan kalau misalnya dia tanda kutip pejabat atau dia orang kaya tertentu, sambutannya itu mesti khusus. Kalau parkirannya jauh disiapkan jemputan. Jemputannya mobilnya juga Alphard. Jadi jemput dulu, kemudian dibawa, duduknya barisan pertama atau enggak barisan kedua. Belakang persis hamba Tuhannya atau barisan persis di belakang pengurus. Kalau perlu dipastikan kursinya enggak kotor. Nunduk-nunduk sampai sedemikian rupa. Kenapa? Karena orang tersebut kita anggap banyak uang, berharga di mata kita dan juga mungkin berharga di mata Tuhan. Nah itu konsep yang dunia ini memang sudah tanamkan. Orang yang sukses itu memang orang yang banyak duit. Dan banyak duit itu pasti berhubungan dengan dihormati, dihargai orang. Jadi yang kedua itu dihormati banyak orang. Sukses itu kalau dihormati banyak orang. Jadi di gereja dihormati, di luar dihormati, di kantor dihormati, di jalan raya aja dihormati. Cukup dia ngelambein tangan orang langsung bos gitu ya. Kalau saudara masuk perumahan kemudian mobil sudah bagus, saudara cukup buka kaca sedikit langsung bos. Tapi kalau saudara naik motor atau naik Grab, saudara mau lambein tangan satpam bilang, kok tahu Pak? Pengalaman saudara. Saya gak kepahitan sama satpam, tapi saya pengalaman. Dihormati, satpam menghormati, orang-orang tukang sapu menghormati. Tapi coba kalau kita tidak punya apa-apa, rumah kita dikontrakannya juga paling jelek, mungkin juga dipandang juga tidak bagus rumah-rumah yang lain. Bahkan satpam pun tidak terlalu menghormati, orang-orang tidak menghormati, tangga-tangga tidak menghormati. Nah itu konsep sukses menurut ukuran dunia. Kalau dia bisa dihormati banyak orang. Yang ketiga biasanya terkenal. Dia punya hubungan di luar yang banyak. Kemudian keluar masuk TV. Kalau dia mungkin main di media sosial banyak followernya. Terus kemudian ya dipuji-puji. Karena saking terkenalnya itu. Dan masalahnya Bapak Ibu ini juga masuk merembes juga di wilayah pelayanan. Oh kalau pendeta yang sukses itu, pendeta yang berhasil itu kalau gerejanya besar, keuangannya banyak, aset-asetnya juga banyak, punya sekolah, punya kuburan, punya mobilnya juga bagus. Nah itu berarti pendetanya sukses, pendetanya itu berarti diberkati Tuhan. Kalau pendeta naik motor, kalau pendeta cuman ya apalagi naik sepeda ontel, oh itu gak sukses itu. Nanti kalau di mimbar dia mau kasih berkat apa? Berkat ontel, berkat sepeda motor, bukan Alphard. Kemudian kalau pendetanya itu jadwalnya 3 tahun ke depan udah full. Karena teman-teman saya itu cerita, saudara, jadwal dia 3 tahun ke depan bisa full. Bingung gak? Dia belum tentu hidup loh. Tapi jadwalnya 3 tahun tuh bisa full. Dan persembahan jemaatnya itu kalau ngitung, itu satu ruangan ruko ini Bapak Ibu. Itu kalau uangnya maksudnya, uangnya itu satu ruangan ruko begini ngitungnya. Saking banyaknya. Ratusan miliar asetnya. Mungkin mencapai mendekati T. Wah itu berarti sukses pendeta itu. Tapi kalau pendeta mungkin sederhana, gak punya apa-apa di kampung, hidup dari ya makanya juga sederhana, berarti dia bukan orang yang sukses. Nah itu konsep kita yang harus kita tata terlebih dahulu Bapak Ibu. Kalau kita tidak tata, nanti kita sama persis seperti orang dunia. Intinya orang sukses itu biasanya selalu dihubungkan dengan kemampuan untuk meraih apapun yang diinginkan atau yang dicita-citakan dalam hidupnya.
Sementara kalau nggak bisa mencapai semua yang diinginkan tadi, termasuk tadi yang diinginkan orang dunia, apa sih yang diinginkan oleh orang-orang di dunia ini? Rata-rata ya kaya, terkenal, terhormat, berarti tidak sukses. Kalau saya pengen kaya, kalau saya pengen banyak duit nggak bisa mencapainya, berarti saya nggak sukses. Kalau saya pengen terkenal nggak bisa mencapai, berarti saya nggak sukses. Kalau saya pengen dihormati orang tapi dihina orang, berarti saya nggak sukses. Berarti saya gagal. Nah, sebenarnya Bapak Ibu Saudaraku sekalian, masalahnya bukan terletak pada keinginan untuk suksesnya, cita-citanya, bukan, tapi terletak nanti pada kualitas keinginannya itu. Nah, yang akan kita bahas. Jadi keinginannya itu nggak salah, tetapi kualitas dari keinginan atau cita-citanya itu yang nanti harus kita sesuaikan dengan firman Tuhan. Mengapa? Karena kita waktu manusia sudah jatuh dalam dosa, keinginannya sudah salah. Cita-citanya sudah salah. Apa yang dianggap berharga sudah salah. Tetapi kalau kita sudah nanti dibenahi oleh firman, dibenahi oleh Injil, keinginan kita diselaraskan dengan keinginan Bapa Surgawi. Cita-cita kita, ambisi kita diselaraskan dengan ambisi Bapa Surgawi. Dan itu nanti bisa jadi klik, jadi pas. Nah, ini yang harus kita mengerti terlebih dahulu Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Jadi kalau apa yang disebut kaya, terkenal, terhormat, dimuliakan banyak orang itu adalah sesuatu yang paling berharga di dunia, maka saya yakin Yesus akan terima tawaran iblis waktu dicobai. Tetapi Yesus menolak apa yang ditawarkan oleh iblis. Seluruh dunia dan segala kemegahannya, ini kata iblis, akan kuberikan kepadamu kalau engkau sujud menyembah aku. Tapi Yesus menolaknya. Tetapi aneh kan Bapak Ibu, Yesus sudah menolak semua tawaran itu, tetapi orang Kristen malah berlomba-lomba memburu tawaran itu. Bapak Ibu perhatikan kalimat demi kalimat yang saya sampaikan, karena Bapak Ibu nanti kalau salah memahaminya atau sepotong memahaminya, nanti bisa salah. Seolah-olah saya mengajarkan bahwa orang Kristen itu tidak boleh kaya, tidak boleh terkenal, tidak boleh punya ambisi. Bukan Bapak Ibu, nanti saya akan jelaskan. Jangan sampai kita ini nanti menjadi orang Kristen yang sebenarnya punya potensi berhasil, punya potensi untuk dipakai Tuhan melalui keberhasilan kita, tetapi karena kita salah memahaminya, kita salah kaprah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita harus mengerti bahwa menjadi orang Kristen tidak dilarang untuk memiliki ambisi, tidak dilarang memiliki keinginan, cita-cita, mimpi yang besar, ataupun punya tujuan hidup. Tidak dilarang. Yang dilarang oleh Alkitab itu punya keinginan daging. Keinginan daging itu harus dimatikan, harus disalibkan. Tapi keinginan itu tidak dilarang. Jadi orang Kristen itu gak boleh mematikan keinginan justru. Harus membangkitkan hasrat atau keinginan yang besar untuk sesuatu yang benar. Untuk sesuatu yang salah dia harus matikan. Untuk sesuatu yang benar dia harus kipasi jadi besar. Nah, ini yang kadang-kadang salah Bapak Ibu. Sesuatu yang gak benar dikipasin jadi besar. Sesuatu yang benar dimatikan. Nah, ini yang kebalik. Kalau sudah membaca Galatia 5 ayat 24, Kolose 3 ayat 5, itu yang dimatikan itu keinginan daging. Matikan dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, Kolose 3 ayat 5. Orang Kristen itu harus menyalibkan daging dengan segala hawa nafsunya, Galatia 5 ayat 24. Tetapi tidak semua keinginan dimatikan. Justru keinginan untuk yang baik seperti menghadirkan kerajaan Allah menjadi berkat bagi orang lain harus dibangkitkan. Seperti yang William Carey pernah katakan, harapkan hal-hal besar dari Allah, lakukan hal-hal besar untuk Allah. Kita boleh mengharapkan hal-hal besar dari Allah. Harapkan sebesar mungkin. Tetapi lakukan hal-hal yang besar bagi Allah. Nah, banyak orang kan cuma mau mengharap hal-hal yang besar, tapi gak mau melakukan hal-hal yang besar. Nah, ini masalahnya Bapak Ibu. Banyak orang itu hanya berharap nanti indah pada waktunya, tetapi mengisi hidupnya itu tidak mau bayar harga. Nanti indah pada waktunya. Indah pada waktunya maksudnya gede, nanti cari kerjaan gampang. Jadi pegawai yang mungkin sekelas dengan supervisor atau mungkin buka usaha jadi direktur. Kemudian punya tabungan banyak. Tetapi selama hidupnya yang dia tabur tuh kemalasan. Hidup gak benar.
indah pada waktunya yang bagaimana, itu salah. Kita boleh satu kali punya harapan-harapan besar. Misalnya saya juga punya harapan untuk gereja ini. Kita bisa membangun pelayanan untuk memberkati begitu banyak orang. Tetapi saya harus melakukan juga tindakan-tindakan yang besar. Kalau enggak, ya omong kosong dong. Kalau kita tanamkan kepada anak kita, kamu harus punya mimpi yang besar nak ya, cita-cita yang besar. Tapi anak itu kita enggak ajarkan untuk punya kegiatan-kegiatan, kebiasaan-kebiasaan yang membangun pencapaian visinya. Ya salah. Karena Alkitab mengatakan tanpa visi, tanpa tujuan, maka liarlah rakyat. Kalau kita nggak punya keinginan, kita nggak punya ambisi yang besar, kita nggak punya sesuatu yang kita mau raih yang benar, kita liar. Waktu tenaga kita terhempas untuk hal-hal yang nggak penting, Bapak Ibu. Coba, orang kalau dia tahu hari ini dia mau mengerjakan sesuatu yang penting, dia bisa memilah, ini nggak terlalu penting, ini saya geser. Mau nonton film Korea, nonton film kartun, enggak dulu. Yang penting kerjaan saya dulu. Yang penting saya lakukan ini dulu. Tapi kalau orang nggak punya sesuatu yang mau dicapai, ya sudah, dia kerjakan apa saja. Diajak teman kemana ikut, diajak ke mall ikut, diajak jalan-jalan ikut. Kenapa? Nggak punya sesuatu yang jelas, yang terarah. Jadi baik organisasi maupun pribadi harus menemukan apa yang menjadi visi atau tujuan Tuhan dalam hidupnya. Jangan hanya mengalir. Mengalir itu ada hukumnya loh Bapak Ibu. Mati ya? Ada masalah ya? Mengalir itu ada hukumnya. Hukum mengalir apa? Dari atas ke bawah. Dari hulu ke hilir. Bisa nggak mengalir dari bawah ke atas? Bisa, air mancur. Tapi itu kan direkayasa. Aslinya itu kan hukum mengalir itu dari atas ke bawah. Jadi mengalir saja itu ada aturannya. Orang Kristen tuh jangan terlalu mengalir sampai tidak punya aturan. Tidak punya kedisiplinan. Misalnya ibadah. Mengalir saja bro. Nanti gak usah latihan. Begitu? Enggak. Bahkan seorang pernah mengatakan sukses itu 99% adalah persiapan. 1%-nya itu adalah kebetulan. Adalah mengalir tadi. Tapi 99%-nya itu perencanaan semua. Jadi orang Kristen yang mengasihi Tuhan, dia harus punya hasrat yang tinggi, hasrat yang besar. Kenapa? Kalau nggak punya hasrat yang tinggi, hasrat yang besar, dia nggak bisa mencapai. Nggak bisa Bapak Ibu. Kenapa? Karena visi Tuhan itu besar sekali. Visi Tuhan itu agung sekali. Nah itu nggak bisa tercapai kalau hasrat kita nggak besar sekali, nggak kuat sekali. Nah itulah yang disebut dengan ambisi. Jadi sebenarnya ambisi itu tidak salah. Yang salah itu kalau ambisi sudah berubah jadi obsesi. Apa perbedaannya ambisi dan obsesi? Nah, kalau kita melihat dalam arti katanya ambisi itu sebenarnya adalah keinginan atau hasrat yang tinggi untuk mendapatkan hal-hal yang diinginkan dengan berusaha keras. Boleh tidak punya ambisi? Boleh. Kenapa? Ini keinginan dan hasrat yang tinggi. Orang kalau nggak punya keinginan dan hasrat yang tinggi nggak bisa mencapai apa-apa Bapak Ibu. Apalagi hidup benar. Hidup benar itu punya ambisinya harus kuat. Aku harus hidup benar. Aku harus mengasihi Tuhan. Aku harus berkarya buat Tuhan. Itu ambisinya harus kuat. Kalau nggak kalah sama hal-hal dunia ini nanti. Nah yang nggak boleh itu adalah obsesi. Nah ini yang beda Bapak Ibu. Obsesi itu adalah keinginan atau hasrat yang kuat untuk mendapatkan apa saja yang diinginkan dengan menghalalkan segala macam cara. Apapun atau siapapun bisa dikorbankan demi ambisinya tercapai. Nah itu tidak boleh. Orang punya ambisi misalnya jadi gubernur. Dia singkirkan orang-orang yang akan menghalanginya dengan segala macam cara. Orang punya ambisi jadi kaya. Dia korbankan apapun, dia korbankan anaknya, dia korbankan istrinya, dia korbankan keluarganya, dia korbankan gerejanya, dia korbankan kerohaniannya. Nah itu tidak boleh. Tetapi kaya sendiri menjadi pemimpin masyarakat boleh tidak? Boleh. Yang tidak boleh kalau kita melakukan dengan mengorbankan apa saja dengan cara apa saja. Jadi itu sebenarnya persoalannya Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Dengan kata lain kita boleh kaya, kita boleh sukses, kita boleh terkenal, kita boleh dihormati orang. Tetapi cara mendapatkannya harus benar.
Motivasinya harus benar atau tujuannya harus benar. Cara menggunakannya harus benar juga. Jadi 3 ini penting. Cara mendapatkan harus benar, motivasinya harus benar, cara menggunakannya harus benar. Kita punya uang banyak, boleh tidak? Boleh, tapi motivasinya harus benar. Cara mendapatkannya harus benar. Cara menggunakannya harus benar. Nah, orang punya banyak duit tapi motivasinya salah, supaya dihormati orang, supaya seneng-seneng. Bukan, supaya lewat uangku yang banyak nanti aku bisa pakai untuk memuliakan nama Tuhan, menolong begitu banyak orang yang perlu ditolong. Nah, itu betul. Tapi cara mendapatkan juga harus benar. Gak boleh sikut sana sikut sini, matiin usaha orang. Apalagi cara menggunakannya. Udah dapat uang banyak, jangan lupa. Itu titipan yang harus kita salurkan kembali untuk kebaikan orang lain. Nah, ini yang susah Bapak Ibu. Ambisi kita Bapak Ibu sekalian sebagai orang percaya itu berbeda jauh dengan ambisi orang yang tidak percaya Tuhan. Di dalam Matius pasal 6, kalau kita membaca mulai ayat 20 sampai 33, 34, itu dilihat di sana ambisinya bedanya jauh. Kalau ambisi orang yang kenal Tuhan itu mengumpulkan harta di surga. Ini bukan soal persembahan aja Bapak Ibu, ini soal berbuat sesuatu, melakukan sesuatu yang dampaknya kita bawa sampai kematian, sampai rumah abadi, sampai langit baru, bumi baru. Itu karakter kita juga termasuk di dalamnya. Tetapi kalau ambisinya orang dunia, kumpulin duit sebanyak-banyaknya, tok udah. Ini bedanya. Orang dunia itu sebisa mungkin duit ngumpul sebanyak mungkin, udah. Tapi kalau orang Kristen yang kenal Tuhan, bukan itu tujuannya. Kalau akhirnya uang terkumpul pun juga bukan untuk kepuasan pribadinya. Kemudian kalau ambisi orang dunia, Bapak Ibu saudaraku sekalian, itu ya tercukupinya segala kebutuhan hidup secara materi dan jiwani di dunia ini. Jadi mereka bisa jalan-jalan, mereka bisa makan minum gak kekurangan, bisa gunakan pakaian yang mahal-mahal, bisa seneng-seneng, bisa perawatan. Ya udah, mentok sampai di situ ambisinya orang gak kenal Tuhan itu. Dengan duit yang banyak aku bisa tercukupi segala keperluanku. Mau jalan-jalan, mau bahkan ke rumah sakit atau operasi dengan nilai yang begitu mahal, tidak perlu harus tunda-tunda kayak pendeta saya kemarin. Mesti tunda dulu seminggu, nahan sakit. Ngapain? Kalau kita punya banyak duit, gak perlu tunda. Gak perlu minta-minta sama orang. Gak perlu bergumul. Kalau mau beli barang di mall, nah kalau kita pas-pasan kan beda ya. Mas Ivan senyum-senyum pengalaman kita Mas. Kalau kita ngomong sama anak kita mau minta barang yang mahal, kita bilang apa? Nanti sayang, nabung dulu gitu ya. Tapi kalau orang banyak duit tuh, gak perlu, beli aja. Bawa, berapa itu harganya? 4 juta, bawa. Mau beli sepatu, mau beli tas yang harganya puluhan juta, bawa. Oh itu berarti kita sukses. Aku mau seperti itu. Apakah begitu Bapak Ibu saudaraku sekalian? Itu juga gak mendidik. Kalau kita punya pun barang-barang, kita punya uang banyak, apakah kita akan memperlakukan anak kita seperti itu? Anak kita gak tumbuh jadi pribadi yang baik. Cacat nanti Bapak Ibu. Cacat karakter. Kalau semua kita turuti anak kita jadi cacat karakter. Makanya beberapa penelitian menyebutkan biasanya kalau pengusaha sukses tuh ya anaknya yang kedua itu yang menghancurkan anaknya. Generasi kedua itu yang biasanya menghancurkan usaha papa mamanya. Kenapa? Karena sudah tinggal foya-foya. Tidak diajar menderita. Tidak diajar untuk hemat. Orang tuanya juga begitu aji mumpung. Dulu aku susah. Sekarang gak mau lihat anakku susah. Ayo ambil. Gak boleh anak itu nangis dikit. Gak boleh anak itu panas dikit. Gak boleh anak itu kerja dikit. Gak boleh anak itu tahan-tahan. Udah turutin semua. Anak gak benar malah rusak. Nah tapi kalau ambisi terbesar orang percaya apa? Bagaimana caranya kita bisa menghadirkan pemerintahan Allah, kerajaan Allah di bumi ini. Biar nama Tuhan dipermuliakan, ajaran Kristus dimuliakan. Melalui talenta kita, melalui harta kita, melalui potensi kita, melalui profesi kita, nama Tuhan dipermuliakan. Oh, dengan hadirnya kita di dunia marketplace, orang-orang mengenal nama Tuhan dipermuliakan. Kalau kita kerja, bos bilang, ini orang Kristen bener ini. Kok baik bener ini orangnya, kerjanya kok bener nih ya. Jadi yang kita utamakan bukan dapat duitnya banyak di kerjaan, tetapi bos kita itu mengenal Tuhan kita lewat kerjaan kita. Saya waktu
pamit ke bos saya dari OB mau jadi hamba Tuhan itu. Saya pamit, bos, saya pamit ya, saya mau jadi hamba Tuhan, saya mau sekolah Alkitab. Bos saya bilang apa? Aduh, saya nggak tahan kalau ngomong gitu. Dia kan udah mau nangis. Saya tuh pengen pertahanin kamu di sini. Kamu orang kepercayaan saya. Baru saya senang dapat kamu. Kamu sudah mau pergi. Tapi kalau kamu jadi hamba Tuhan, saya nggak berani nahan-nahan. Ntar saya takut dihukum Tuhan. Harusnya itu ya, kalau saudara benar-benar mau memuliakan Tuhan itu kualitas kerjamu seperti itu. Mau pamit aja bos, tahan-tahan. Janganlah, kamu sebenarnya mau gaji berapa? Ya bos, bukan soal gaji sih, sudah kamu ngomong aja, kalau mau naik saya naikin. Jangan terbalik. Baru saudara mau pamit, mau ngomong, bos sepertinya saya udah gak betah. Maksudnya ya saya mau cari kerjaan lain. Mungkin ya kasih waktu saya lebih sampai akhir bulan. Oh gitu, ya sudah besok kamu pamit aja. Kamu bawa barang-barangmu keluar dari tempat ini. Kenapa? Karena kualitas kerja kita yang buruk. Jadi sebenarnya bukan soal kita kaya atau miskin, bukan soal kita terkenal atau enggak terkenal, tapi bagaimana kalaupun kita kaya, kalaupun kita miskin, kalaupun kita enggak punya apa-apa, kita bisa menghadirkan kerajaan Allah. Kita bisa membuat nama Tuhan itu dipermuliakan. Wow, itu orang Kristen yang benar itu seperti itu. Kalau kita menikah, orang lihat ini pernikahan Kristen yang bahagia itu yang seperti itu. Tetangga kita ngelihat ini orang Kristen nih benar nih, rukun nih. Jangan sampai terbalik Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Jadi bicara mengenai ambisi orang Kristen itu bukan sekedar mengumpulkan harta. Tetapi bagaimana dia bisa menggunakan hartanya, menggunakan potensinya, meraih semua cita-citanya untuk dipakai melayani Tuhan. Mempermuliakan Tuhan. Kalau ini terjadi Bapak Ibu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, itu tergenapi. Jangan kebalik. Orang melihat dunia, orang melihat keluarganya seperti melihat neraka. Gak ada damai, gak ada sukacita, gak ada model yang bisa diikuti. Karena saking rusaknya semua. Sikut-sikutan kalau di dunia usaha, bunuh-bunuhan dalam tanda kutip. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku sekalian, yang perlu dicatat adalah kita tidak boleh mengorbankan jiwa kita demi tercapainya ambisi duniawi kita. Matius 16 ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia ini tetapi kehilangan nyawanya? Nah, kata yang dipakai untuk nyawa di sana psuche itu adalah bisa diterjemahkan dengan hidup atau jiwa kita. Apa gunanya kita dapat semua harta dunia tapi hidup kita, jiwa kita binasa. Kita kaya, kita terkenal, kita dihormati banyak orang di dunia, tapi kita korbankan jiwa kita. Itu yang harus kita renungkan Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Tidak salah kayanya, tidak salah terkenalnya, tidak salah untuk kita dihormati banyak orang, tetapi yang salah kalau gara-gara itu kita jual jiwa kita kepada iblis. Kita mungkin gak langsung transaksi jual beli sama iblis langsung. Tetapi tanpa sadar waktu kita mengorbankan kerohanian kita, keluarga kita, keselamatan jiwa kita, hubungan kita dengan Tuhan, kita dengan tanpa sadar waktu kita kerja, waktu kita capek sesuatu yang duniawi ini kita korbankan itu. Kita tanpa sadar secara pelan-pelan dibawa iblis untuk menjual jiwa kita, menukar dengan dunia ini. Pendeta bisa gak begitu Bapak Ibu? Bisa Bapak Ibu. Itu gampang. Pendeta pun punya celah-celah untuk menjual jiwanya Bapak Ibu. Saya bisa juga. Itu sebabnya tak ada satupun orang yang bisa lolos di sini. Yesus bercerita tentang orang yang kaya, yang bodoh, yang terus menimbun hartanya dalam Lukas pasal 12. Sampai satu kali Tuhan bilang, kalau malam ini juga jiwamu dicabut, untuk siapa itu harta yang kamu kumpulkan itu? Kita nabung, simpan. Lalu malam ini kita dicabut nyawa kita. Lalu Tuhan bilang, untuk siapa yang kamu simpan itu? Bukan tidak boleh nyimpen. Tapi jangan sampai kita nyimpen sampai lupa menaruh iman kita bukan kepada Allah tapi kepada simpanan kita. Salah tidak punya deposito Bapak Ibu? Tidak salah. Salah tidak kita punya program
mungkin ikut asuransi kesehatan. Tidak salah, justru saya menganjurkan kalau punya uang lebih. Nabung itu alkitabiah. Yang salah itu kalau kita menaruh harapan kita pada tabungan itu. Waktu kita punya tabungan, kita ada rasa damai sejahtera palsu. Damai sejahtera semu. Ya, kayaknya tabunganku masih 100 juta. Kayaknya ada damai gitu. Ada sedikit kesejukan. Tapi waktu berkurang tinggal 25 juta mulai agak sedikit panas. Mulai mengering damainya. Apalagi tinggal 50.000. Itu kering kerontang. Nah itu berarti kita menaruh pengharapan kita kepada tabungan kita, bukan kepada Allah. Sekali lagi, tidak salah punya properti, tidak salah punya tabungan. Tapi yang salah kalau kita menaruh harapan kita kepada tabungan atau properti kita. Sebagai hamba Tuhan, ada gak kepikiran begitu Bapak Ibu? Oh, ada lah. Hamba Tuhan kan manusia biasa, dia punya istri, punya anak. Dan dia harus menyiapkan juga anaknya butuh kuliah. Istrinya juga kalau gak punya duit juga mukanya berubah Bapak Ibu. Beda loh. Kalau istri itu kalau misalnya kita yang laki-lakinya banyak duit sama nggak punya duit berubah loh, beda loh Bapak Ibu. Siapa di sini pengalaman ibu-ibu? Oh nggak ada di sini ya? Oh nggak ada karena di sini semuanya pegang duit ibu-ibunya. Tetapi kalau ibu-ibunya itu menaruh pengharapannya tanda kutip dari suami, dapat uang dari suami, terus suaminya tidak punya sesuatu yang bisa diharapkan jangka panjang, itu juga bisa ketar-ketir loh Bapak Ibu. Kan saya pernah dulu waktu awal-awal perintisan. Saya ngomong awal-awal perintisan supaya Bapak Ibu tuh gak berbelas kasihan sama pendeta. Kayaknya pendeta tuh dianggap miskin gitu loh. Atau dianggap kaya gitu. Ada satu oma-oma yang sering kali datang dulu waktu saya tinggal di Ruko Agung. Dia kan jualan kue gak laku terus di atas jam 11. Waktu kenalan-kenalan dia tahu saya pendeta. Sudah Bu ini saya borong semua, tante saya borong semua. Oh jangan Pak Pendeta, kasih gratis buat Pak Pendeta. Kan kasihan Pak Pendeta gak punya duit. Tante saya borong semua, saya bayar semua. Habis itu saya kasih ke satpam, saya kasih ke tukang sapu, saya kasih yang lain. Orang punya bayangan kalau pendeta tuh pasti cuma dua. Gak punya duit sama sekali, atau pendeta itu pasti kaya. Seperti minggu lalu ya saya bilang. Jadi banyak orang datang ke pendeta karena pendeta itu kaya, atau banyak orang berbelas kasihan sama pendeta karena pendeta dianggap tidak punya apa-apa. Dua-duanya bisa benar Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu saudaraku sekalian, jangan sampai Bapak Ibu kita juga seperti orang kaya, orang muda yang kaya. Yang justru menolak jadi murid Kristus demi mempertahankan hartanya yang banyak. Kan ada dalam Alkitab. Matius pasal 19 ada orang muda yang kaya. Itu terjemahan lain pemimpin muda yang kaya. Kalau mungkin sekarang tuh bisnismen muda yang kaya. Dia banyak duit. Karena banyak duit Yesus tawarkan, kamu ikut aku? Antar dulu guru. Syaratnya apa? Syaratnya kamu lakukan hukum-hukum Allah. Dan yang terakhir kalau kamu sempurna, jual seluruh hartamu dan ikut aku. Waduh berat bener. Melakukan hukum-hukum Allah, hukum pertama sampai hukum 10 mungkin gak terlalu susah. Tetapi menyerahkan seluruh harta kemudian ikut Yesus, wah itu berat itu. Nah banyak orang Kristen kan gitu Bapak Ibu. Kalau soal gak membunuh dia bisa. Soal gak berzinah dia bisa. Soal dia tidak menyembah patung dia bisa. Tapi soal memberi hartanya, soal berbagi hartanya nanti dulu. Soal tidak terikat sama hartanya nanti dulu. Karena masih ada sebenarnya berhala-berhala lain dalam hidup kita ini yang gak kelihatan. Namanya berhala di hati. Memang kita gak nyembah patung lagi, kita gak ke Gunung Kawi, kita gak sembah membawa ayam, ingkung orang Jawa bilang, ke pohon besar. Kita gak begini-begini ke bawah pohon besar, tetapi yang kita sembah adalah harta kita, yang kita sembah adalah tabungan kita, yang kita sembah adalah kenyamanan hidup kita. Dan itu Bapak Ibu saudaraku sekalian, itu dilarang juga oleh Tuhan. Yang terakhir, bahwa kita harus mengerti ada efektivitas dan juga ada resiko di balik kesuksesan. Kita harus ingat Bapak Ibu, waktu kita pertama kali mengenal Kristus atau menyerahkan diri kita kepada Kristus, apalagi kita sudah mengenal Kristus, kita sudah dibeli. Hidup kita dibeli lunas dengan darahnya. Nah kalau kita udah dibeli Bapak Ibu, hidup kita bukan untuk diri kita sendiri. Jadi orang Kristen gak bisa gini, gak boleh gini. Hidup gua mau apa lo? Saya orang yang begini mau apa lo? Aduh saudara gak ngerti kebenaran. Kita udah dibeli gak boleh gitu. Mulut gua mau apa lo? Wah gak boleh gitu Bapak Ibu. Mulut kita udah dibeli. Hidup kita udah dibeli oleh darah Yesus. Jadi kita bukan milik kita lagi, kita milik Kristus. Aku punya duit saya mau apa?
Aku kerja keras, ya saya berhak dong, senang-senang. Mau ke pelacur kayak kemana kayak terserah saya. Nah kita nggak ngerti, kita udah dibeli kok. Kita milik Tuhan. Jadi Bapak Ibu hati-hati juga dengan kelimpahan. Karena nggak semua orang itu sehebat Paulus, sehebat Ayub, sehebat orang-orang yang punya sejarah. Mungkin dalam Alkitab orang-orang yang kaya juga. Karena banyak orang itu sebenarnya kalau dikasih berkat banyak itu dia jatuh. Nah kalau kita tahu bahwa kalau berkatnya banyak kita jatuh, kita harus belajar berdoa seperti Agur bin Yake berdoa. Dalam Amsal pasal 30 ayat 7 sampai 9. Agur bin Yake itu berdoa, dia minta dua hal supaya dua hal itu dikabulkan sama Tuhan. Dua hal itu apa? Dia minta jangan diberi kemiskinan, tapi juga jangan diberi kekayaan. Aneh kan Bapak Ibu? Dia minta jangan diberi dua hal. Jangan diberi kekayaan, jangan diberi kemiskinan. Kan aneh. Biasanya Tuhan jangan beri saya kemiskinan, jangan beri saya penderitaan, beri saya kekayaan. Tapi Agur bin Yake ini mewakili orang di mana dia tahu kalau dia kaya, dia terkenal, dia bisa ke pelacur, dia bisa kawin lagi, dia bisa jatuh dalam dosa. Makanya dia berdoa, Tuhan aku tahu, aku tuh gak sanggup hidup kaya, aku mau pas-pasan saja. Saudara tahu loh, saya gak tahu, saudara yang tahu sendiri loh. Saya sempat ngomong waktu itu ngobrol-ngobrol sama teman-teman. Seandainya gereja ini berjalan dengan begitu cepat perkembangannya. Dan kemudian kita punya aset-aset yang begitu cepat jumlahnya, nilainya. Dan kemudian saya menjadi pendeta terkenal dengan tempo yang cepat, kaya cepat. Saya juga belum tentu sanggup. Bisa-bisa saya binasa. Jadi kalau saudara tuh Tuhan sengaja izinkan diseret-seretin dikit rezekinya. Itu sebenarnya Tuhan tahu juga. Karena Tuhan itu ngerti kalau saudara dikasih banyak dikit, saudara terhilang. Tapi kalau saudara memang sudah bisa dipercaya Tuhan, hati saudara sudah pecah, saudara sudah betul-betul hidup bagi Tuhan. Tuhan juga tahu ini aku titipkan kepada anakku juga. Aku tahu dia akan melakukan yang terbaik buat pekerjaanku. Tuhan juga tahu. Jadi Bapak Ibu saudaraku sekalian, jadi kita ini jangan rasa sok kuat. Kita minta berkat-berkat padahal kita gak sanggup menanggungnya. Ya, kadang orang itu dikasih kemiskinan, dikasih kesusahan itu makin mendekat sama Tuhan. Makin banyak berdoa, makin pelayanan gitu. Tanya-tanya pendetanya, Pak Pendeta semua pelayanan dong Pak. Kenapa? Di PHK saya Pak. Pak Pendeta jam doa jam berapa sih Pak di sini? Saya mau ikut doa dong Pak. Tapi kalau kita banyak duit, kadang-kadang kita lupa sama Tuhan. Ya, Bapak Ibu kita harus tahu batas kekuatan kita. Jadi kita harus tahu kapasitas kita. Jadi sukses sejati adalah ketika kita mampu menggunakan segala potensi dan karunia yang Allah berikan untuk menggenapi tujuannya bagi kemuliaannya. Bukan bagi tujuan kita sendiri, bukan buat kesenangan kita sendiri, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Juga bukan untuk kemuliaan kita. Kalau kemuliaan kita itu kita kaya, kita yang mulia. Kita kaya, kita yang senang. Tetapi kalau kemuliaan Tuhan itu kita kaya tapi Tuhan yang dimuliakan lewat kekayaan kita. Tuhan yang disenangkan lewat kekayaan kita. Silakan kalau mau kaya begitu. Saya restui Bapak Ibu. Saya restui. Tetapi kalau Bapak Ibu kaya dan Bapak Ibu jiwanya binasa terhilang. Saya tidak restui. Tuhan pun juga pasti tidak restui. Kalau pendeta pengen gak punya jemaat kaya? Pengen. Kalau pendetanya jemaatnya kaya kan pendetanya kecipratan Bapak Ibu. Iya dong. Ya lumayan lah, saya kan banyak kecipratan juga sebenarnya. Contoh, kalau saya pindahan, ada Randy, itu kecipratan juga tuh, mobilnya kan gak perlu sewa saya. Itu kecipratan juga sebenarnya saya. Apalagi tuh, saya benerin renovasi kamar mandi, kemudian ada Ronald, yang dia bantu, renovasi. Nal, berapa Nal? 3 hari, udah gak usah. Wow, puji Tuhan. Kemarin, papanya Wita, mau pasang instalasi tambahan. Berapa Pak? Gak apa-apa Pak, selamat Natal dan Tahun Baru. Kalau ke tempat Sally, Ricky, dulu ada Ciko, kita punya anjing. Berapa Sel? Berapa Ricky? Gak usah, untuk tambah Tuhan spesial. Kita kecipratan juga sebenarnya. Kemarin waktu saya ngungsi di hotel. Hotel kan mahal Bapak Ibu diungsikan di hotel. Maka saya mikir. Tapi ada teman-teman yang cover hari pertama, hari kedua, paling saya hari terakhir doang. Puji Tuhan, itu kan kecipratan. Apalagi kalau jemaahnya kaya-kaya lagi, lebih kecipratan lagi. Senang gak pendetanya? Senang. Tapi kalau itu membuat saudara binasa, saya gak mau.
Saya lebih baik punya jemaat miskin. Tetapi jemaat itu mencintai Tuhan. Tapi Pak, doa tuh supaya jemaat kaya gitu loh Pak. Supaya Bapak kecipratan. Iya, saya berdoa juga begitu. Tapi saya tahu Bapak Ibu ini gak benar-benar mencintai Tuhan, saya tahu. Hanya mencintai berkatnya Tuhan. Makanya saya setiap hari berusaha, berdoa, juga berjuang bagaimana pertama-tama Bapak Ibu tuh mencintai Tuhan dulu. Nanti berkatnya itu tambahan. Di dalam Alkitab itu ada orang-orang yang berlebih secara materi tapi cinta Tuhan luar biasa. Pertama, Yusuf Barnabas. Dia berikan seluruh hartanya untuk Tuhan, Kisah Rasul pasal 4. Kedua, Yusuf Arimatea. Dia ngurus semua pemakaman Tuhan Yesus. Begitu semua diurus, dibayarin. Itu Yusuf Arimatea. Kemudian Yohana istri Kusa, Susana dan beberapa perempuan lain. Dia pelayanan pakai uangnya. Sakeus ini Bapak Ibu. Dia kaya, ikut Tuhan jadi miskin. Kenapa? Setengah harta yang dikasih ke orang miskin, separuhnya lagi dipakai untuk ganti cara kerja, cara bisnis dulu yang kotor. Nah Bapak Ibu kalau dulu kerja kotor, bisnis kotor, udah bertobat harus diganti. Dibenerin itu. Yang gak bayar pajak, nilai pajak, bayar pajak. Harus begitu bertobat itu. Suka nipu orang, utang gak bayar, lunasin utangnya. Jangan kita bisa foya-foya makan enak, utang gak dilunasin. Gak boleh, dosa itu. Kemudian siapa lagi? Dalam Alkitab kita bisa melihat contoh-contoh seperti Cornelius. Ini orang gak kenal Tuhan tapi penyokong pembangunan rumah Tuhan pada zamannya. Lah kita ini kenal Tuhan, orang di gereja tapi rumah Tuhan butuh malah kita gak sokong. Cornelius ini gak kenal Tuhan loh Bapak Ibu. Orang Samaria, dia bukan imam, dia bukan orang Lewi. Tapi ada orang menderita, dia tolong. Dibayarin uang hotelnya, kurang saya bayar lagi. Nah orang Kristen itu harus terkenal begitu loh Bapak Ibu. Jangan pelit, kikir, medit. Jangan Bapak Ibu. Aduh saya kalau ngelihat orang Kristen kikir, medit, pelit itu. Saya sendiri sesek nafas saya Bapak Ibu. Serius. Latihan-latihan kecil lah. Memberi kepada orang, kasih tips. Tolong orang kecil-kecilan. Kita gak usah berharap mau mengubah sejarah dunia. Gede-gedean. Kecil-kecil dulu. Tolong orang lah. Yang di depan mata kita. Yang Tuhan kirim kita tolong lah. Saya percaya dari situlah Tuhan nanti akan mempercayakan kesuksesan atau kekayaan yang sesungguhnya. Jadilah orang yang kaya di hadapan manusia, tapi juga kaya di hadapan Allah. Amin Bapak Ibu. Saya berharap dan saya berdoa Bapak Ibu semuanya betul-betul nanti jadi orang yang sukses, tapi sukses yang sejati. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.